Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Rahmat Santoso NIM 2010411074. Di sini saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dan macam biaya modal. Biaya modal merupakan tingkat pendapatan minimum yang disarankan oleh pemilik modal dari sudut pandang perusahaan yang memperoleh dana. Tingkat pendapatan yang disarankan tersebut merupakan biaya atas dana yang diperoleh perusahaan. Besar kecilnya biaya modal suatu perusahaan tergantung pada sumber dana yang digunakan perusahaan untuk membiayai investasi, khususnya sumber dana yang bersifat jangka panjang. Biasanya modal penting dipertimbangkan khususnya dalam pengambilan keputusan investasi jangka panjang. Secara garis besar, biaya modal dibedakan menjadi dua macam, yaitu modal dari masing-masing atau komponen cost of capital dan biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen cost of capital. Biaya modal dari masing-masing jenis sumber dana tergantung pada jenis sumber yang digunakan perusahaan. Adapun jenis sumber dana yang dapat digunakan perusahaan adalah saham biasa, saham istimewa, saham laba, dan utang. Biaya modal saham biasa. Secara teoritis, biaya modal saham biasa dapat diartikan sebagai tingkat pendapatan minimum yang harus diperoleh perusahaan atas investasi yang dibelanjakan dengan saham biasa. Pendapatan saham biasa bersifat tidak pasti. Oleh karena itu, dalam penentuan besar kecilnya biaya modal saham, biasanya dipergunakan beberapa pendekatan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Fidelian Darini, NIM 201011075. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan capital asset pricing modal atau CAPM, yaitu pendapatan yang diharapkan dari investasi saham ditentukan oleh pendapatan investasi bebas risiko dan premi risiko pasar. Besarnya premi risiko pada pendekatan ini ditentukan oleh besar kecilnya risiko sistematis beta atau saham. Adapun besarnya pendapatan saham diukur dengan rumus berikut. Pendapatan yang diharapkan dapat dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan dividen saham yang diharapkan. Menurut pendekatan ini, biaya modal saham biasa diartikan sebagai tingkat diskonto atau discount rate yang menyamakan nilai sekarang dari semua dividen per lembar saham yang diharapkan diterima pada masa yang akan datang dengan harga pasar saham sekarang. Jika dividen diasumsikan tetap dan periode waktunya tidak terhingga, maka biaya modal saham biasa dapat dihitung sebagai berikut. Contoh, perusahaan Alfa menerbitkan saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000 dijual dengan harga sebesar Rp1.500. Setiap tahun perusahaan membagikan dividen yang tetap jumlahnya yaitu Rp150. Dengan demikian, biaya modal saham biasa adalah sebagai berikut. Per lembar saham diharapkan tumbuh dengan tingkat yang konstan sebesar G dan K lebih besar dari G, maka biaya modal saham biasa adalah sebagai berikut. Contoh, apabila dividen saham perusahaan Alfa diperkirakan tumbuh sebesar 5% setiap tahun, maka biaya modal saham biasa perusahaan Alfa menjadi sebagai berikut. Jika tingkat pertumbuhan dividen per saham tidak tetap, misalnya tingkat pertumbuhan sebesar G1 pada 5 tahun pertama, G2 pada 5 tahun kedua, dan G3 untuk tahun-tahun berikutnya. Perhitungan K dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Dalam proses penerbitan saham biasa baru, perusahaan harus menanggung biaya emisi, sehingga harga bersih saham yang diterima perusahaan emiten menjadi lebih kecil. Besarnya biaya emisi dinyatakan sebagai persentase tertentu dari harga jual saham. Dengan demikian, biaya modal saham biasa baru akan lebih tinggi dibandingkan dengan biaya modal saham biasa yang beredar. Dalam kaitannya dengan contoh perusahaan Alfa yang telah dikemukakan, jika biaya emisi saham perusahaan Alfa sebesar 10% dari harga jual saham, maka biaya modal saham baru menjadi K1 sama dengan Rp150 per Rp1.500 dikurangi 1 min 0,10 plus 5% sama dengan 16%. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Fitria, nomor NIM 2010411076. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan pada bagian biaya modal utang.
Biaya utang merupakan tingkat keuntungan yang disyaratkan pemberi pinjaman atas investasi perusahaan yang dibelanjai dengan utang. Biaya modal utang harus ditanggung oleh perusahaan karena perusahaan mempergunakan utang untuk membelanjai investasinya. Perhitungan biaya utang lebih mudah dibandingkan dengan biaya modal saham biasa, karena biaya modalnya bersifat eksplisit. Biaya modal utang memiliki rumus, yaitu harga pasar sama dengan sigma NT sama dengan 1, besarnya bunga ditambah dengan nilai pelunasan, kemudian dibagi dengan 1 ditambah biaya modal. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskananda, NIM 20104111077. Di sini saya ingin menjelaskan tentang biaya modal saham istimewa. Saham istimewa memiliki sifat yang memiliki kesamaan dengan utang dan saham biasa. Sifatnya sama dengan utang karena dividen selama saham istimewa jumlahnya tetap dinyatakan sebagai persentase tertentu dari nilai nominal, dan sama dengan saham biasa karena saham istimewa tidak mempunyai waktu jatuh tempo. Besar kecilnya biaya modal saham istimewa diukur dengan rumus sebagai berikut. KP sama dengan D per P0 kali 100%. Keterangan: KP sama dengan biaya modal saham istimewa, D dividen saham istimewa, P0 sama dengan harga pasar saham istimewa. Contohnya, misalkan perusahaan Beta menerbitkan saham istimewa dengan nilai nominal Rp2.000 dan dividen sebesar 20% dari nilai nominal. Saham istimewa dijual dengan harga Rp4.000. Dengan demikian, biaya modal saham istimewa adalah KP sama dengan Rp400 per Rp4.000 dikali 100% sama dengan 10%. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Nafisa Putri, NIM 2010411078. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang biaya modal laba ditahan. Perusahaan dapat membelanjai investasinya dengan dana yang berasal dari dalam perusahaan, yaitu sebesar tingkat keuntungan yang diharapkan dari investasi yang dibelanjai dengan saham biasa. Perbedaannya hanya pada biaya emisi. Kalau perusahaan menerbitkan saham biasa baru, maka perusahaan harus mengeluarkan biaya emisi. Sementara untuk dana yang berasal dari laba ditahan perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya emisi. Oleh karena itu, biaya modal laba ditahan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lin Kusmawati, NIM 20104111079. Di sini saya akan menjelaskan biaya modal rata-rata tertimbang. Biasanya, suatu investasi tidak hanya dibelanjai dengan satu sumber dana, tetapi menggunakan kombinasi beberapa sumber dana. Misalnya utang, saham istimewa, dan saham biasa. Pada kasus yang demikian, maka biaya modal perusahaan harus dihitung berdasarkan biaya modal rata-rata tertimbang. Berikut adalah rumus-rumus atau singkatan dari keterangan tersebut. Sebagai contoh, suatu perusahaan melakukan investasi sebesar 100 juta, dibelanjai dengan sumber dana sebagai berikut. Berikut adalah contoh tabel dari sumber dana investasi. Kemudian berdasarkan data tersebut, maka besarnya biaya modal rata-rata tertimbang adalah bisa dilihat dari tabel berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Salsabila, NIM 20104111080. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang marginal cost of capital. Perusahaan yang telah menentukan struktur modal optimal, misal terdiri dari 30% utang, 10% saham preferen, dan 60% saham biasa, agar struktur modalnya tetap bisa dipertahankan, maka setiap tambahan dana baru yang diperoleh sebesar satu marginal harus terdiri dari 30 sen utang, 10 sen saham istimewa, dan 60 sen saham biasa.
Jika komponen of capitalnya tetap, maka biaya modal rata-rata tertimbangnya akan tetap sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianur Wahyuni, NIM 2010411082. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kombinasi MCC dan IOS untuk menentukan penganggaran modal optimal. MCC atau singkatan dari Marginal Cost of Capital dan IOS Investment Opportunity Schedule. Dalam mengevaluasi sejumlah proyek investasi yang bersifat independen dan untuk menentukan proyek mana saja yang dilaksanakan, maka alternatif proyek tersebut perlu disusun berdasarkan urutan kriteria hasil evaluasi seperti IRR dan kemudian dibandingkan dengan cost of capital sebagaimana tampak pada gambar 10.2. Berdasarkan kombinasi gambar investasi Opportunity Set atau IOS yang disusun berdasarkan besarnya IRR masing-masing proyek dan gambar marginal cost of capital atau MCC, tampak bahwa proyek yang layak dilaksanakan adalah proyek ABC karena IRR masing-masing proyek tersebut lebih besar dibandingkan WACC. Sementara proyek D tidak layak dilaksanakan karena IRR-nya lebih kecil dibandingkan dengan WACC. Dengan mengkombinasi MCC dan IOS schedule, maka dapat ditentukan keputusan pengangguran modal yang optimal. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.